Apa sih itu power personality? Power personality, kepribadian yang kuat. Intinya, kepribadian yang kuat bikin kita lebih percaya diri, gampang beradaptasi, dan makin produktif. Cara melatih power personality. Kenali diri sendiri. Tulis daftar kelebihan dan kekurangan kamu. Apa yang perlu diperbaiki. Afirmasi positif. Tiap pagi bilang ke diri sendiri, saya bisa, dan saya bisa. Perbaiki komunikasi. Coba ngomong lebih jelas dan tatap mata lawan bicara. Jaga penampilan. Nggak harus fancy, tapi rapi dan enak dilihat bikin lebih percaya diri. Contoh, Bayu adalah mahasiswa pemalu. Dia mulai membangun kepercayaan diri dengan berdiri tegap dan berbicara lebih jelas saat diskusi. Melatih afirmasi positif setiap pagi. Ikut komunitas debat biar terbiasa ngomong di depan banyak orang. Memanajemen tugas dan waktu. Inti dari memanajemen tugas dan waktu itu, kalau kita bisa atur tugas dan waktu dengan baik, hidup bakal lebih santai dan produktif. Cara latihan. Prioritasin kerjaan pakai Eisenhower Matrix. Mendesak dan penting itu dilakukan sekarang. Tidak mendesak tapi penting, itu kita bisa jadwalkan di kemudian hari untuk dikerjakan. Mendesak tapi enggak penting, itu kita bisa delegasikan saja. Tidak mendesak dan tidak penting, kita bisa skip tugas itu. Teknik Pomodoro. Kerja 25 menit, istirahat 5 menit, ulangi 4 kali, lalu istirahat lebih lama. Stop multitasking. Kerjain satu persatu biar hasilnya lebih maksimal. Gunakan aplikasi produktivitas seperti Google Calendar, Trello, dan lain-lain. Contoh, Tika sering kewalahan dengan tugas dan kerja part-time. Dia mulai mengatur waktu dengan prioritasin tugas pakai Eisenhower Matrix, pakai Google Calendar buat atur jadwal, pakai teknik Pomodoro biar tetap fokus. Berikut ini adalah seorang influencer yang membagikan cara mengatur waktu dalam sehari. Nanya gue gimana caranya gue bagi waktu sebagai CEO dan content creator, dan gue punya waktu buat nge-gym, gue punya waktu buat Instagram live, gue punya waktu buat main musik. Kesannya kayak semua orang kira gue tuh gabut, padahal I manage my time and my priority dengan baik. Dan di video ini gue pengen bahas di dua bagian doang. Pertama adalah time management itu sendiri, atau kalau bahasa gue priority management, sama di poin kedua yaitu gimana caranya gue membeli waktu. Public speaking. Public speaking itu keterampilan ngomong di depan umum biar nggak grogi dan bisa bikin orang tertarik dengerin. Cara mempraktikkan public speaking. Kenali audiens. Sesuaikan gaya ngomong. Kalau audiens kita kebanyakan anak-anak muda, maka kita menggunakan bahasa yang informal. Yang kedua, buka dengan menarik, seperti cerita, fakta unik, ataupun pertanyaan. Yang ketiga, jangan monoton. Variasikan nada suara biar tidak membosankan. Yang keempat, pakai bahasa tubuh. Tatap mata audiens, pakai tangan buat berekspresi. Rekam latihanmu sendiri, evaluasi dan perbaiki. Contoh, Dimas harus presentasi di depan kelas. Dia coba cara berikut. Yang pertama, latihan depan cermin sambil rekam video. Yang kedua, memulai dengan tahukah kalian 70% orang takut berbicara di depan umum. Yang ketiga, eye contact dengan audiens dan pakai gestur tangan biar lebih ekspresif. Apa sih itu self-development dan soft skill? Self-development adalah proses meningkatkan diri sendiri secara sadar dalam berbagai aspek kehidupan, seperti keterampilan, pola pikir, dan kebiasaan positif. Contoh praktis itu yang pertama, baca buku pengembangan diri. Dua, belajar keterampilan baru, misalnya belajar bahasa asing atau public speaking. Yang ketiga, menetapkan tujuan. Dan apa sih itu soft skill? Soft skill adalah keterampilan non-teknis yang berhubungan dengan cara seseorang bekerja dan berinteraksi dengan orang lain. Contoh soft skill yang penting, komunikasi yang baik, menyampaikan ide dengan
jelas dan efektif. Kerja sama tim, bisa bekerja sama dengan orang lain dalam proyek. Problem solving, mampu mencari solusi dalam situasi sulit. Kecerdasan emosional, mengelola emosi dan memahami perasaan orang lain. Apa itu self-improvement dan attitude? Self-improvement adalah proses meningkatkan kualitas diri agar lebih baik dari sebelumnya. Ini bisa mencakup pengembangan keterampilan, kebiasaan, pola pikir, dan kesehatan mental maupun fisik. Cara meningkatkan self-improvement: membaca buku, memperluas wawasan, dan meningkatkan pemahaman. Belajar keterampilan baru, misalnya belajar public speaking atau manajemen waktu. Refleksi diri, mengevaluasi kekurangan dan mencari cara memperbaikinya. Menetapkan tujuan, membuat rencana hidup yang lebih terarah. Dan apa itu attitude? Attitude adalah cara seseorang berpikir, merespon, dan berpikir dalam berbagai situasi. Sikap yang baik bisa membuat seseorang lebih dihargai dan sukses dalam kehidupan sosial maupun profesional. Ciri-ciri attitude yang positif. Yang pertama, berpikiran positif, tidak mudah menyerah dan selalu mencari solusi. Yang kedua, sopan santun, menghargai orang lain dalam komunikasi dan tindakan. Yang ketiga, bertanggung jawab, mengakui kesalahan dan belajar dari pengalaman. Yang keempat, empati, peduli terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain. Contoh attitude yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di tempat kerja, menghormati rekan kerja dan bekerja dengan penuh semangat. Yang kedua, di rumah, bersikap sabar dan pengertian terhadap anggota keluarga. Yang ketiga, di sekolah, menghormati guru dan membantu teman yang kesulitan. Apa itu 4C? 4C adalah 4 keterampilan utama dalam dunia modern yang diperlukan untuk sukses dalam berbagai bidang kehidupan dan pekerjaan. 4C dibagi menjadi 4 keterampilan. Yang pertama yaitu critical thinking atau berpikir kritis, kemampuan menganalisis informasi dan membuat keputusan yang logis. Contoh, menyaring berita hoax sebelum membagikan, menggunakan data untuk mengambil keputusan bisnis. Yang kedua, creativity, kemampuan menciptakan ide baru dan inovatif. Contoh, mendesain logo unik untuk brand, menemukan solusi baru untuk masalah kerja. 3. Communication, menyampaikan ide dengan jelas dan efektif. Contoh, presentasi yang menarik di depan tim, menulis email profesional. Collaboration, bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan. Contoh, kerja tim dalam proyek startup, mengorganisir event bersama komunitas. Apa sih itu leadership dan karakter building? Leadership adalah kemampuan seseorang untuk memimpin, membimbing, dan menginspirasi orang lain agar mencapai tujuan bersama. Ciri-ciri pemimpin yang baik: ambil inisiatif, jangan takut maju dan ambil tanggung jawab. Bangun kebiasaan baik, jujur, disiplin, dan gak gampang nyerah. Belajar mendengar, pemimpin yang baik harus bisa dengerin orang lain sebelum ambil keputusan. Jangan takut gagal, setiap kesalahan itu adalah pelajaran. Contoh, Anton adalah terbaru di organisasi kampus. Dia mulai belajar jadi pemimpin dengan menawarkan solusi saat rapat, mendengarkan pendapat orang lain sebelum mengambil keputusan, memimpin proyek kecil seperti bakti sosial. Dan apa sih itu karakter building? Karakter building adalah proses membentuk kepribadian dan nilai-nilai positif dalam diri seseorang. Nilai-nilai dalam karakter building: pertama itu integritas, jujur dan bertanggung jawab dalam segala hal. Disiplin, konsisten dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Empati, memahami dan peduli terhadap perasaan orang lain. Contoh karakter building dalam kehidupan sehari-hari: yang pertama itu menepati janji, tidak mengingkari kata-kata sendiri. Yang kedua, menghormati orang lain, bersikap sopan pada siapa saja. Yang ketiga, berani mengakui kesalahan, tidak menyalahkan orang lain saat melakukan kesalahan. Apa sih itu Google Workspace? Google Workspace adalah kumpulan alat produktivitas
penyimpanan file berbasis cloud, Google Docs, Sheets, dan Slides, alat pengolah dokumen, spreadsheet, dan presentasi, Google Meet, dan chat, komunikasi dan rapat secara online, Google Calendar, manajemen jadwal, dan pengingat. Contoh penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Di kantor, kolaborasi tim melalui Google Docs tanpa perlu kirim file bolak-balik. Di sekolah, siswa dan guru berbagi materi dan tugas melalui Google Classroom. Untuk bisnis, manajemen proyek dengan Google Sheets dan rapat virtual lewat Google Meet. Apa sih itu IoT? IoT adalah konsep di mana perangkat sehari-hari terhubung ke internet untuk bertukar data dan bekerja secara otomatis. Contoh penggunaan IoT dalam kehidupan sehari-hari: smart home, lampu dan AC otomatis yang dikontrol lewat HP, smartwatch, memantau detak jantung dan aktivitas fisik, mobil pintar, mobil yang bisa parkir sendiri dengan sensor otomatis, pertanian cerdas, sensor kelembapan tanah untuk mengatur penyiraman otomatis. Contoh, tadi ingin rumahnya lebih canggih, dia pasang lampu pintar yang bisa dikontrol dari HP, kamera CCTV IoT buat keamanan rumah. Apa itu copywriting? Copywriting adalah teks persuasif yang bertujuan untuk menarik perhatian dan membujuk audiens agar melakukan tindakan tertentu, seperti membeli produk, mendaftar layanan, atau mengikuti suatu kampanye. Cara mempraktikkan copywriting menggunakan teknik AIDA. Attention, kulit kusam, bikin nggak percaya diri. Interest, 90% pengguna produk ini merasa kulit lebih cerah dalam 2 minggu. Desire, bayangkan punya wajah glowing tanpa ribet. Action, klik link video buat dapetin diskon 50% sekarang. Gunakan bahasa simpel dan emosional. Contoh, Siti ingin jualan online dan butuh caption menarik. Dia ubah teks promosi jadi lebih engaging dengan teknik AIDA. Apa itu AI dan programming? AI adalah teknologi yang membuat komputer bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Contoh AI dalam kehidupan sehari-hari: Google Assistant bisa memahami suara dan menjawab pertanyaan. Face ID di handphone, AI mengenali wajah untuk membuka kunci layar. Filter Instagram dan TikTok, AI mengedit wajah secara otomatis. Dan apa itu programming? Programming adalah proses menulis kode untuk membuat aplikasi atau sistem bekerja. Contoh programming dalam kehidupan sehari-hari: membuat website menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Mengembangkan aplikasi seperti aplikasi Android dibuat dengan Kotlin atau Java. Game development menggunakan bahasa CSS atau Python.